Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang CPNS dimanapun Anda berada. Selamat datang, selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal TWK masih tentang bela negara, teman-teman. Tentu saja soal-soal yang saya bahas dalam video ini merupakan soal-soal yang saya coba kompilasi dari berbagai sumber, termasuk dari FR peserta SKD Seleksi CPNS tahun 2024 yang sudah melakukan tes di hari-hari sebelumnya. Oke, bagaimana bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat satu persatu. Tapi sebelum itu, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat menjawab soal-soal dalam video ini, silakan siapkan alat tulis menulisnya ya. Dan apabila ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, tolong tuliskan di kolom komentar. Oke. Soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Analisis kasus berikut. Sekelompok pemuda di daerah perbatasan mendeteksi adanya upaya penyeludupan narkoba lintas negara. Mereka kemudian membentuk komunitas pengawasan wilayah perbatasan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Dari kasus tersebut, tindakan para pemuda mencerminkan keterkaitan antara fungsi dan tujuan bela negara yang paling tepat, yaitu titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Fungsi penjaga keutuhan wilayah dan tujuan melestarikan budaya. B. Fungsi pertahanan negara dan tujuan menjaga identitas bangsa. C. Fungsi kewajiban warga negara dan tujuan mempertahankan kelangsungan bangsa. D. Fungsi panggilan sejarah dan tujuan menjalankan nilai Pancasila. E. Fungsi penjaga keutuhan wilayah dan tujuan melakukan yang terbaik bagi bangsa. Nah, untuk soal nomor 1 ini langsung saja jawabannya adalah C, yaitu fungsi kewajiban warga negara dan tujuan mempertahankan kelangsungan bangsa. Dari sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa fungsi kewajiban warga negara itu terwujud dalam inisiatif pemuda sebagai warga yang bertanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawabnya dalam bentuk menjaga perbatasan dengan membentuk komunitas pengawasan wilayah perbatasan, dan tujuan mempertahankan kelangsungan bangsa itu tercermin dari upaya mereka mencegah masuknya narkoba yang mengancam generasi bangsa. Nah, kenapa opsi A tidak kita pilih sebagai jawaban yang benar? Karena di sini kalau kita perhatikan konteks pertanyaannya, ya tidak ada upaya untuk pelestarian budaya. Jadi ini salah ya. Kemudian kenapa opsi B juga salah? Karena di sini tidak ada upaya untuk menjaga identitas bangsa. Tetapi yang dilakukan oleh pemuda ini adalah menjaga keberlangsungan bangsa dengan menjaga perbatasan agar tidak ada aktivitas penyelundupan narkoba di situ. Dan demikian maka opsi C yang paling tepat. Fungsi panggilan sejarah, tidak ada juga fungsi panggilan sejarah di sini. Ya, fungsi menjaga keutuhan wilayah dan tujuan melakukan yang terbaik bagi bangsa, ini bisa saja benar sebetulnya, tapi ini tidak tergambar secara spesifik ya dari jawaban yang ada di opsi E ini. Kalau kita perhatikan, opsi C lah yang paling tepat untuk soal nomor 1. Kira-kira begitu cara kita menganalisisnya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman ya. Jadi saya baca terus ini supaya teman-teman tidak kecapean dalam membaca soal ya. Tinggal dengar saja pakai headset. Oke, nomor 2, perhatikan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 2. Membayar pajak tepat waktu. 3. Mempelajari sejarah perjuangan bangsa. 4. Aktif dalam organisasi kepemudaan. 5. Menggunakan produk dalam negeri. Pertanyaannya, dari aktivitas di atas, yang paling mencerminkan sintesis antara fungsi bela negara sebagai panggilan sejarah dan tujuan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Jadi kuncinya ada di sini. Panggilan sejarah dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kita coba lihat opsinya. A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5, E 1 dan 5. Langsung saja kita lihat jawaban dari soal nomor 2 ini adalah C 3 dan 4. Jadi perhatikan, panggilan sejarah dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kalau kita perhatikan jawaban yang saya pilih di sini yaitu jawaban C, opsi C. Nah, ada di sini kalau kita lihat poin 3, mempelajari sejarah perjuangan bangsa, ya ini secara langsung terkait dengan fungsi panggilan sejarah ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi, aktif dalam organisasi kepemudaan ya. Ini yang nomor 4, itu merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga. Ya, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3 ya. Perhatikan.
Seorang influencer media sosial secara konsisten membuat konten yang mengedukasi followersnya tentang kekayaan budaya Indonesia dan mengajak mereka terlibat dalam pelestarian budaya lokal. Namun dia mendapat kritik karena sering menggunakan bahasa asing dalam konteksnya. Nah, gampang sekali nih kalau begini teman-teman ya. Evaluasi kritis yang paling tepat terhadap fenomena tersebut dalam konteks fungsi dan tujuan bela negara adalah titik-titik. Opsinya A. Influencer tersebut gagal dalam upaya bela negara karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. B. Penggunaan bahasa asing menunjukkan lemahnya identitas bangsaan. C. Tujuan melestarikan budaya tercapai meskipun cara penyampaiannya perlu penyesuaian. D. Fungsi kewajiban warga negara tidak terpenuhi karena menggunakan bahasa asing. E. Upaya tersebut bertentangan dengan tujuan menjaga identitas bangsa. Langsung saja nomor 3 ini jawabannya adalah C ya. Tujuan melestarikan budaya tercapai meskipun cara penyampaian perlu penyesuaian. Jadi evaluasi kritis harus mempertimbangkan 4 aspek. Pertama, substansi, dampak, konteks, dan esensi. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh influencer ini sebetulnya sudah mempertimbangkan 4 aspek yang ada di sini teman-teman. Dari sisi substansi, konten yang dibuat mendukung tujuan melestarikan budaya bangsa, kira jelas. Dari sisi dampaknya, edukasi dan ajakan keterlibatan dalam pelestarian budaya itu sudah dilakukan juga. Dari sisi konteks, penggunaan bahasa asing sebagai medium komunikasi di era digital itu sudah ada. Dari sisi esensi, pencapaian tujuan bela negara tidak semata-mata bergantung pada bahasa yang digunakan. Jadi kalau kita lihat dari konteks soal nomor 3 ini, maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Karena tujuan melestarikan budaya itu tercapai meskipun memang cara penyampaian perlu penyesuaian. Ya, karena mungkin ada yang tidak nyaman dengan cara penyampaiannya karena banyak menggunakan bahasa asing. Sekiranya itu tidak ada masalah karena dari sisi dari sisi konteks itu menggunakan bahasa asing sebagai medium komunikasi dari digital itu sah-sah saja ya. Karena sekarang era globalisasi, hampir semua orang influencer khususnya yang menyampaikan pesan-pesan lewat akunnya, lewat channelnya itu ya banyak menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa asing. Ya, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan ya. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman semua. Soal nomor 4, bagaimana modelnya? Ya, seperti ini teman-teman. Perhatikan situasi berikut. Di sebuah desa wisata, masyarakat lokal mengembangkan pariwisata berbasis budaya tradisional. Mereka mengadaptasi beberapa elemen modern untuk menarik wisatawan, namun tetap mempertahankan nilai-nilai asli budaya mereka. Dalam konteks fungsi dan tujuan bela negara, tindakan yang paling relevan untuk mengoptimalkan situasi tersebut adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Melarang penggunaan elemen modern untuk menjaga kemurnian budaya, sekira ini keliru ya. B. Mengembangkan inovasi budaya yang tetap menjaga nilai-nilai luhur, bisa saja benar. C. Membatasi kunjungan wisatawan untuk melindungi budaya lokal. D. Mengganti seluruh elemen tradisional dengan yang modern. E. Memisahkan zona wisata modern dan tradisional secara ketat. Nah, nomor 4 ini langsung saja jawabannya adalah B ya. Mengembangkan inovasi budaya dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur. Jadi apa yang dilakukan oleh desa ini sebetulnya kalau kita perhatikan dia sudah mencoba untuk menyeimbangkan pelestarian pengembangan budaya, mendukung tujuan melestarikan budaya bangsa, sejalan dengan fungsi kewajiban warga negara, mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan budaya. Jadi opsi B merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal kita pada video kali ini. Perhatikan. Analisis data berikut, survei menunjukkan bahwa 70% generasi muda lebih tertarik menggunakan produk luar negeri. Ya, mungkin ada di antara kalian salah satunya ya. Namun 85% dari mereka aktif mengikuti tren bangga buatan Indonesia. Ini saya seperti ini ya. Saya bangga menggunakan buatan Indonesia, produk-produk dalam negeri ya. Namun 85% dari mereka aktif mengikuti tren bangga buatan Indonesia di media sosial. Berdasarkan fungsi dan tujuan bela negara, solusi yang paling komprehensif untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah opsinya A. Membuat regulasi yang membatasi produk luar negeri. B. Mengempanyekan boikot produk asing secara masif. C. Mengintegrasikan edukasi konsumen dengan penguatan identitas nasional. D. Memberikan sanksi bagi pengguna produk luar negeri. Dan E. Menutup akses terhadap produk luar negeri. Kalau kita lihat soal nomor 5 ini sebetulnya sudah bisa kita tebak mana jawaban yang benar ya. Jadi di sini jawabannya adalah C. Mengintegrasikan edukasi konsumen dan penguatan identitas nasional. Kalau kita lihat opsi A, ya tidak bisa kita batasi produk luar negeri. Boykot ya ini ekstrim sekali. Sanksi ya tidak bisa juga kita lakukan ini. Menutup akses terhadap produk luar negeri saya kira ini tidak mungkin kita lakukan. Jadi opsi C merupakan jawaban yang benar untuk soal nomor 5 teman-teman. Ya.
Oke, sekira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya keberhasilan adalah buah dari kesabaran dalam menahan penderitaan karena belajar. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.